Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, oke. Terima kasih kalian sudah datang di pembelajaran Ibu. Tapi sebelumnya Ibu akan absen dulu kalian satu persatu ya, nak. Ibu akan panggilkan satu persatu namanya. Devi Mailani. Oke. Elsa Day. Baik. Miranda Kumala. Ya. Monica Saulina. Baik. Nadia Zara. Ya. Natalia. Oke. Nurziha. Baik. Seli Aulia. Ya. Silva. Ya. Yanti. Oke. Terima kasih anak-anak sudah datang di pembelajaran Ibu dengan tepat waktu ya. Ingat ya, kalian harus tetap pakai masker dan terus menerapkan protokol kesehatan. Apa saja dia? 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Terima kasih anak-anak, kalian harus menjadi contoh sebagai asisten keperawatan masa depan. Mudah-mudahan ada rezeki, kalian akan menjadi seorang perawat yang unggul, yang bisa dijadikan contoh untuk masyarakat luar ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa dulu. Siapa yang akan pimpin doa? Ya, silakan Siva. Berdiri. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Siva sudah memimpin kita dalam doa sebelum memulai pembelajaran. Nah, biar kita lebih semangat lagi, kita akan adakan ice breaking dulu. Siapa lagi yang suka ice breaking? Oke, kita berdiri dulu semua biar lebih semangat. Ya, ini masih jam 10 kurang, jam 9.45. Berarti harus tetap semangat kita memulai pembelajaran. Sekarang ice breakingnya seperti ini. Perhatikan dulu Ibu, kalau misalnya Ibu katakan pagi, kita akan tepuk tangan 1 kali, ya. Tapi kalau dia siang, kita akan tepuk tangan 2 kali. Kalau dia malam, kalau dia sore, kita akan tepuk tangan 3 kali. Tapi kalau dia malam, kita akan tepuk tangan setengahnya, ya. Sudah tahu? Oke, kita akan lakukan secara pelan-pelan dulu. Pagi, siang, malam. Salah kan? Oke, kita ulangi lagi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, kita ulangi lagi. Nanti kalau ada yang salah, maju ke depan. Kita suruh apa dia? Nyanyi. Kita suruh dia nyanyi ya. Sambil joget? Nyanyi aja. Oke, ayo. 1, 2, 3, ya. Siang, malam. Oke, saja. Ayo, Sila berdiri ke depan. Oh, sama Elsa. Oke, ayo. Yang salah langsung berdiri ke depan. Kita ulang lagi. Sama-sama. Pagi, sore, malam, siang, pagi, malam, sore, malam, siang. Oke, Miranda. Sampai berapa orang ya? Kita suruh nyanyi 5 orang ya. Oke, sekali lagi. Agak lebih cepat. Sore, siang. Sampai salah. Oke, satu lagi. Satu lagi. Oke, satu lagi. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, malam. Oke, Yanti. Oke, sekarang sudah 5 orang. Yang lainnya boleh duduk. Yang berdiri coba boleh berjejer dulu. Agak dikasih jarak dulu. Nah, oke.
Kita stop dulu ini. Iya, kita kasih jarak dulu. Nah, kalian yang berlima, Elsa, Siva, Miranda, Jihan dengan Yanti. Kalian mau nyanyi apa? Mau nyanyi sambil joget atau mau nyanyi saja? Nyanyi aja. Nyanyi aja, oke. Mau nyanyi lagu apa? Yang heboh ya, biar semangat kita semua. Nyanyi lagu apa? Ayo. Oh, request. Kalian mau lagu apa? Mereka nyanyikan. Yang gampang. Lagu apa? Kita buat mereka lagu Topi Saya Bundar tapi harus pakai gerakan. Ya. Ya, topi saya bundar ya. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Gampang kan? Oke, geser dulu Yanti ke sebelah sana. Iya, biar enak jaraknya. Ayo, 1, 2, 3 ya. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ulanglah sekali lagi ya, nggak semangat, nggak kompak. Ayo ulang, 1, 2, 3 ya. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, terima kasih anak. Sudah lebih konsentrasi kalian? Sudah konsentrasi? Sudah bisa kita mulai pembelajaran kita? Sudah, oke, terima kasih ya. Tadi ice breathing kita buat kita semangat untuk memulai pembelajaran. Ditambah lagi teman-teman kita sudah bernyanyi Topi Saya Bundar. Jadi harus lebih semangat. Oke, sekarang ibu tanya dulu sama kalian. Pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Apa Jihan? Perkembangan bahasa pada bayi dan prasekolah. Bagaimana caranya bayi itu berkomunikasi? Siapa ini? Ayo banyak sekali. Coba Monica dulu. Menangis. Selain menangis apa lagi? Siva. Ngoceh. Siapa lagi? Miranda. Berceloteh, ya kan? Dia nangis kalau misalnya apa? Kalau misalnya dia lapar dia nangis, ya kan? Kalau dia haus dia nangis. Kalau dia buang air kecil atau buang air besar dia akan nangis. Itulah tandanya dia berkomunikasi. Lalu kalau misalnya prasekolah, umur berapa prasekolah? Ayo yang lainnya, coba Devi. 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Lalu bagaimana cara mereka berkomunikasi? Nah, coba Elsa. Berbicara apa adanya. Terus apa lagi? Yanti. Harus dipuji kalau misalnya dia benar melakukan sesuatu, dia apa? Dia harus butuh pujian, ya kan? Apa lagi? Nadia? Harus menggunakan kata-kata sederhana. Itulah dia kalau misalnya usia bayi dan masa prasekolah. Nah, saat ini kita akan belajar tentang tahap perkembangan dalam berkomunikasi masa usia sekolah, ya, masa usia sekolah. Kemarin sudah prasekolah, sekarang usia sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis perkembangan bahasa dalam komunikasi usia anak sekolah. Lalu yang kedua, menguraikan sikap komunikasi pada usia masa sekolah. Dan yang terakhir adalah menguraikan teknik komunikasi pada usia masa sekolah, ya. Sekarang Ibu akan tunjukkan
dua gambar. Nah, kelihatan gambarnya? Kelihatan gambarnya. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Nah, di gambar yang pertama Ibu tunjuk, apa yang kalian lihat? Saya, Bu. Apa Jihan? Seorang ibu sedang mengajarkan anaknya dengan kekerasan sehingga anaknya nangis. Seorang ibu sedang mengajar anaknya dengan kekerasan. Seperti apa dia kekerasan? Bicaranya kasar. Terus apa lagi? Menunjuk ya, menunjuk seperti ini, ya kan? Artinya dia sedang marah-marah, ya kan? Makanya anaknya apa? Terlihat menangis. Lalu Ibu tanya dulu, yang gambar kedua ini seperti apa yang kalian lihat? Saya, Bu. Apa Miranda? Seorang ibu sedang mengajarkan anaknya dan membimbing anaknya dengan penuh kesabaran sehingga anaknya tersenyum dan giat untuk belajar. Iya, benar sekali ya. Kita lihat dulu, anaknya senyum nggak? Senyum. Cantik nggak dia? Cantik. Mana lebih cantik, yang gambar pertama atau gambar kedua? Gambar kedua ya kan? Dia cantik. Nah, tapi untuk membuat anaknya selalu senyum, kita harus dilatih apa? Kesabaran, ya kan? Kesabaran. Karena membimbing anak-anak itu bukanlah suatu yang mudah. Harus kita arahkan dia dengan penuh apa? Kesabaran, kelemah lembutan, sehingga anak-anak juga nggak merasa ketakutan, nggak merasa apa lagi? Stres dia, ya kan? Nggak stres dia, nggak nangis dia, ya kan? Kalau dia udah stres, ketakutan apa dia nangis pasti kan? Nah, sekarang Ibu tanya dulu sama kalian, siapa yang punya adik usia masa sekolah? Oke, Monica, Elsa dengan Yanti. Sekarang Ibu tanya dulu, kalian pernah nggak mengajarkan adik kalian belajar? Pernah. Bagaimana cara kalian mengajarkan adik kalian belajar? Coba, siapa bisa kasih keterangan? Kalau saya, Bu, kalau misalnya dia mengerti, dia menurut. Kalau saya belum mengerti, ya agak keras. Agak keras sedikit biar Saya paham. supaya paham. Keras sedikitnya bagaimana caranya? Mungkin dengan kata-kata Merepet gitu. Merepet artinya suaranya volume suaranya agak lebih keras ya. Kalau misalnya pertama-tama dia bisa volumenya agak kecil gitu ya. Lama-lama dia nggak paham, agak keras suara kita ya, biar dia lebih paham. Nah, tapi pada waktu kamu memberikan volume suara merepet itu, lebih paham nggak adikmu? Lebih paham dia, lebih nangkap dia ya. Tapi dengan apa? Dengan paksaan, dengan ketakutan, artinya seperti itu ya. Nah, jadi inilah dia yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang paling banyak, yang paling sering kalian lihat di gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1, banyak sekali ya. Mungkin juga termasuk kalau misalnya ibu juga kalau misalnya mengajarkan anak ibu suka apa? Suka merepet, ya kan? Kalau misalnya dia sekali diajari, sekali lagi diajari, nggak paham-paham apa? Langsung kesel sendiri kita kan? Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya kita membuat adik kita merasa ketakutan, yang ada dia apa? Dia lebih nggak paham dia untuk menangkap suatu pelajaran yang memang harus dibutuhkan kesabaran, oke? Nah, sekarang Ibu akan mempertontonkan video. Ibu akan menayangkan video. Kalian boleh amati video ini. Oke, terlihat nggak gambarnya dari belakang? Terlihat. Oke, Ibu akan mulai ya. Cuy kemana? Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Ketuhanan yang Maha yang Maha Esa. Esa. Coba ulang satu tadi. Pancasila. Satu. Yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha.
Pancasila. Pancasila. Sudah di sini. Ini di sini. Coba deh. Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Satu. Oke. Lucu videonya? Lucu. Siapa yang sering dijumpai kalau misalnya seperti ini? Hah? Sering kalian lihat kasus seperti ini? Sering ya. Sering sekali kalau misalnya kita jumpai kasus-kasus seperti ini, apalagi saat ini kondisinya sedang apa? Sedang belajar daring kan mereka ini. Gara-gara pandemi ini jadi orang tua lebih aktif kan, lebih aktif mengajarinya. Makanya apa? Makanya orang tua agak lebih keras mengajarinya. Oke. Nah, kalian sudah mengamati video ini, Ibu akan bagikan kelompok dan bagikan LKPD. Kalian akan lihat, ya sudah kalian tonton ini videonya, kalian lihat, kalian tulis data-data yang kalian lihat di dalam LKPD ini. Ini kelompok 1 seperti kemarin ya. Ini kelompok 1 ada Miranda, Jihan, Monica, Seri dengan Elsa. Ya, ini kelompok 1. Lalu ini kelompok 2 Nadia, Devi, Seri, Natalia dengan Yanti. Oke. Ibu akan ulangi lagi videonya. Ya, Ibu akan ulangi lagi videonya. Kalian boleh lihat lagi video yang akan Ibu tayangkan. Lalu kalian tuliskan di lembar LKPD kalian semua data yang kalian lihat di dalam video kasus. Lalu apa sikap yang harus digunakan? Ya, sikap komunikasi apa yang harus digunakan dan teknik komunikasi apa yang harus digunakan pada kasus tersebut. Oke, ada yang kurang mengerti? Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Miranda kelompok 1 sudah mengerti? Sudah, Bu. Yang kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah mengerti? Kalian boleh cari bahannya di bahan pembelajaran kalian. Terus boleh kalian cari juga sumbernya di HP kalian ya. Ibu akan tayangkan sekali lagi video kasus. Cukup mama. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Ketuhanan yang Maha yang Maha Esa. Esa. Coba ulang sampai tadi. Pancasila. Satu. Yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha. Yang Maha Aha Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Maha apa Maha? Maha Aha Maha Esa. Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa Jo? Ibu terima dari mau apa? Mau kirim Pak Ibu coba Jo. Lihat Sekarang ini. data-datanya. Nana, baru satu itu baru satu. Ya nama maksudnya setengah mati. Baru satu itu Ketuhanan yang Maha Esa. Setengah mati dia belum DP2, belum DP3, belum DP4 sampai 5. Bukan masalah lama. DP tugas kita bikin. Tinggal mau bikin video. Pancasila. Pancasila. Sudah di sini. Coba deh. Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Satu. Kejadiannya, ya kan? Terus apa yang kalian lihat, yang kalian ambil gerakan orang tuanya dari mana? Ya, kalian tulis di situ data-datanya. Ada yang kesulitan daripada? Jangan. Semua dari awal apa yang terjadi.
Didiskusikan boleh cari sumbernya lewat HP ataupun lewat dari materi kerja kalian, ya. Yang lebih aktif diskusi ya. Didiskusikan bersama dengan teman kelompok kalian ya. Kalau misalnya kalian ada yang tidak tahu, boleh kalian tanyakan sama ibu. Waktu diskusi kalian ibu kasih 20 menit ya nak. Ini sudah berjalan 5 menit, jadi sisa 15 menit lagi.
Semua harus berdiskusi ya nak, keaktifan kalian ada penilaiannya. Jadi tidak boleh diam-diam saja, semua harus mengutarakan pendapatnya. Ya nak, ya nak. Iya. Apa itu?
Waktu diskusi kalian sisa 5 menit lagi. Selesaikan, siapkan semuanya. Lalu ketua kelompok langsung ditulis ya, nah langsung dibuat siapa-siapa saja yang akan menjadi perannya ya. Siapa yang akan mengungkapkan data, siapa yang akan mengungkapkan sikap, siapa yang akan mengungkapkan teknik ya. Semua peserta harus berbicara. Ya, Ibu mau peserta semua harus berbicara mengungkapkan hasil presentasi kalian. Disiapkan semuanya, tinggal sebentar lagi waktu kita. Ayo, tinggal sebentar lagi. Siapa nanti yang akan mempresentasikan yang pertama? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan yang pertama, lalu kelompok 2 akan lihat hasil presentasi kelompok 1 dan boleh tanya. Boleh bertanya kepada kelompok 1 apa yang ingin kalian tanyakan, ya. Begitu juga sebaliknya, pada waktu kelompok 2 presentasi, kelompok 1 akan perhatikan hasil presentasi kelompok 2 dan boleh tanya apa yang kalian ingin tanyakan. Ayo, 2 menit lagi.
Sudah selesai? Tambah berapa menit lagi kelompok 1? 1 menit lagi Bu kasih ya. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah selesai? Kelompok 1 gantian ya. Oke, waktunya sudah selesai. Kita akan mendengarkan presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 boleh dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk kelompok 2 boleh dengarkan apa yang mereka presentasikan. Ya. Dikasih jarak nanti. Dikasih jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Miranda sebagai ketua. Saya Silva Allah sebagai pembaca analisis aman kasus. Saya Mereka Salina. Saya sebagai pembaca data sebagai data. Saya sebagai pembaca analisis data. Saya Elsa Dewi Sijabat sebagai membaca bahasa teknik. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pengamatan dari video yang telah kita tonton bersama tadi. Yang akan mengungkapkan data adalah rekan saya, Silva. Seorang ibu sedang mengajarkan anaknya mengapa Pancasila untuk tugas video, tetapi mengajarkan anaknya dengan suara atau nada yang tinggi, sehingga anaknya takut dan menangis. Orang tuanya juga melakukan kekerasan pada anaknya, dan seorang nenek memberi nasihat agar belajar jangan di malam hari, sehingga anak tersebut mengantuk untuk belajar. Ibu itu juga menjewel anaknya. Di belakang ibu itu terlihat satu. Pembelajaran itu daring berlangsung, kejadiannya malam hari. Selanjutnya yang akan membacakan analisis adalah Monica Saulina. Setelah kami teruskan data yang ditemukan dari kasus masuk analisis data, yaitu mempelajari dari isu akibat, menambah beban orang tua sehingga orang tua stres dan rasa kepala anaknya karena merasa terbebani. Selanjutnya yang membacakan sikap yang tepat adalah Jihan. Sikap yang tepat untuk komunikasi pada anak masa usia sekolah ialah pada masa anak sekolah itu harus memiliki sikap yang penuh kesabaran, kelembutan agar anak masa usia sekolah tersebut dapat memahami pelajaran yang diajarkan.
Untuk berkomunikasi yang baik kepada anak sekolah, kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran. Dalam kasus tersebut, komunikasi kepada anaknya kurang baik karena ia mengajarkan anaknya dengan suara yang bernada tinggi sehingga anaknya merasa ketakutan. Seharusnya seorang ibu mengajarkan anaknya dengan penuh kesabaran dan kelembutan agar ia memahami apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Di sini teknik terbagi dua, yaitu verbal dan Selanjutnya yang membacakan teknik yang tepat adalah rekan saya Elsa. Di sini teknik terbagi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal yaitu belajar sambil bercerita. Contohnya seperti gambar video tersebut, seorang ibu mengajarkan anaknya belajar Pancasila. Seharusnya ibu menjelaskan apa tujuan ia untuk membaca Pancasila. Non-verbal yaitu belajar sambil bermain. Contohnya seharusnya pada video itu seorang ibu harus mengajarkan anaknya sambil bermain agar ia merasa tidak bosan dan giat untuk belajar, agar ia tahu apa tujuannya untuk belajar. Ya, untuk kelompok 2 dipersilakan untuk bertanya. Ayo kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1? Apa yang ingin ditanyakan? Kakak Seli. Contoh dari apa teknik verbal dan non-verbal itu apa? Contohnya Verbal dan Contoh teknik komunikasi verbal dan nonverbal apa? Ditanya sama Seli. contoh verbal, contohnya seperti gambar video tersebut, seorang ibu mengajarkan anaknya belajar Pancasila. Kalau non-verbal, seharusnya pada video itu seorang ibu harus mengajarkan anaknya sambil bermain agar ia merasa tidak bosan dan giat untuk belajar. ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Mungkin hanya inilah yang dapat kami presentasikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, kita beri props buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 boleh presentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 boleh diperhatikan ya. Ditanyakan kalau misalnya ada yang tidak kurang pas, boleh ditanyakan. Ayo kelompok 2 boleh maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin menyampaikan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Kenalkan, nama saya Devi Medan Siawaan sebagai pembaca hasil pengamatan kasus. Perkenalkan, nama saya Yanti Budiman Putra. Menjelaskan analisis data. Perkenalkan, nama saya Natalia. Di sini saya menjelaskan sikap. Perkenalkan, nama saya Oda Putri. Saya akan menjelaskan tentang teknik yang benar dalam komunikasi. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil pengamatan kasus yang kita lihat tadi. Berdasarkan kasus yang kita amati dalam video tadi, terdapat kejadiannya pada malam hari. Ada seorang ibu dan anak. Di dalam video tadi ada sapu di belakang ibunya. Ibunya marah dengan mencubit telinga dan memukulnya. Ibunya stres karena ada pelajaran daring. Kami analisis data. Orang tua akan merasakan stres atau depresi karena masa tertentu sekarang orang tua diharuskan untuk ekstra membimbing anaknya untuk pembelajaran daring sehingga menjadi beban orang tua tersebut. Sikap komunikasi yang tepat pada masa usia anak sekolah dalam kasus tersebut
mendengarkan anak, berbicara sederhana dan berbicara apa adanya, berikan mereka waktu untuk merespon. Teknik komunikasi yang tepat pada masa usia anak sekolah dalam kasus tersebut adalah teknik yang benar. Seharusnya kegiatan pembelajaran tidak dilakukan pada malam hari. Kegiatan pembelajaran tersebut bisa dilakukan pada sore hari setelah anak tersebut bangun dari tidurnya. Agar anak tersebut lebih konsentrasi dalam belajar, karena kalau belajar di malam hari anak-anak tidak akan konsentrasi karena belajar dalam keadaan mengantuk. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ayo, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Ayo, ini ada nilainya ya. Apakah ada? Apa Miranda? Apa saja sudah benar apa yang didiskusikan hasil presentasi kelompok 1, kelompok 2? Kalau misalnya ada yang masih kurang, boleh kalian tambahkan atau kalian mau tanyakan kepada kelompok 2. Apa Elsa, Miranda, apa? Bagaimana sikap yang benar untuk mengajari anak? Sikap yang benar. Sikap yang benar itu mendengarkan apa yang anak yang dibicarakan kepada anak. Berbicara sederhana. Berbicara yang sederhana itu yang kayak gimana? Berbicara apa adanya. Boleh jawab kalau memang tahu. Siapa aja boleh jawab. Bicara sederhana itu bicara yang apa adanya dan tidak bicaranya tidak kata-kata yang kotor, kata-kata kasar. Baiklah, ada lagi? Baiklah, pertanyaan kami tutup. Kami dari kelompok 2 ingin menutup presentasi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah memberikan hasil presentasi yang terbaik yang kalian sudah diskusikan. Nah, untuk lebih memahami, untuk menjawab masalah problem kasus yang tadi, Ibu akan memberikan penguatan materi. Nah, pada usia masa sekolah, sikap komunikasi yang harus kita lakukan bagi mereka itu adalah apa yang pertama? Berpikir fungsional. Berpikir fungsional. Apa dia berpikir fungsional? Siapa bisa menjelaskan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Angkat tangannya. Iya, Sally. Berpikir fungsional adalah berbicara kepada anak tersebut harus tahu kegunaan sesuatu tersebut. Apa dia contohnya? Contohnya, Siapa Pak? Apa Nadia? contohnya anak tersebut menanya ke ibunya kenapa bapak kerja gitu. Oke, berarti kalau berbicara kepada usia anak tersebut memang harus dikasih tahu alasannya, kegunaannya, fungsinya, ya kan? Sehingga mereka Mereka lebih paham apa yang kita katakan. Lalu apa yang kedua? Memerlukan penjelasan yang sederhana. Bagaimana dia contohnya? Seperti tadi kasus Nadia yang bilang, ya kan? Pasti anak-anak sering tanyakan, "Ma, kenapa sih Bapak gak pernah ada di rumah? Mama aja, ya kan?" Terus apa dibilang mamanya? Bapak kerja nak. Terus ditanya lagi,
bagaimana, harus apa. Itulah di anak-anak. Makanya pada waktu mereka bertanya, kita harus apa? Memberikan penjelasan yang menggunakan kata-kata sederhana yang mereka bisa tahu, yang memang mereka kenal. Ya, buat makan, bukan buat makan. Nah, kalau misalnya bapak nggak kerja kan, dari mana beli nasi kita? Kan gitu, dari mana kita makan ikan? Dari mana kita makan sayur? Nah, kalau bapak nggak kerja, kan harus kerja bapak. Makanya bapak harus cari uang yang banyak. Kan gitu kan, kalau misalnya sama anak-anak. Nah, terus apa lagi yang ketiga? Hargai privasi anak. Apa dia hargai privasi anak? Bagaimana contohnya? Nah, Devi. Menjaga harga diri. Menjaga harga diri anak. Bagaimana dia menjaga harga diri? Gimana? Kita nggak boleh ngejek adik kita kalau memang tulisannya jelek. Kita nggak boleh ngejek tulisan dia jelek. Kita harus memuji dia atau menyemangatin dia biar lebih semangat. Benar ya. Kalaupun kita lihat memang itu kurang pas, kita tidak boleh apa? Langsung menghakimi. Ya kan? Tidak boleh langsung menjudge dia. Karena apa? Pada waktu kita menghakimi, dia akan apa? Sedih. Tapi pada waktu kita kasih dia pujian atau semangat, dia makin apa? Makin akan memperbaiki, ya kan? Misalnya kayak tadi tulisannya memang jelek. Namanya anak-anak kan masih baru belajar. Dia belum bisa dia merapikan tulisannya, ya kan? Nah, makanya Dek, bagus sekali ya tulisannya, tapi kalau misalnya lebih bagus lagi seperti ini. Nah, kan enak didengarkan dan mereka juga lebih apa? Lebih senang. Enggak jelek kali pun kalau dia tulisanmu, kata dia bilang. Pasti dia langsung apa? Langsung ciut hatinya. Langsung apa? Langsung dia sedih. Kan nggak mau lagi dia berkecil hati. Nah, lanjutnya apa? Jangan menyakiti atau mengancam. Ya, sering sekali siapa yang punya kakak? Sering sekali nggak kalian suka mengancam atau menyakiti adik kalian? Sering. Gimana dia contohnya mengancam atau menyakiti? Kalau nggak mau cuci piring, awas kau ya dia. Kalau cuci piring itu nggak dikasihnya makan, kelaparan adiknya, kasihan sekali ya. Nggak boleh menyakiti, nggak boleh mengancam. Itu akan apa? Akan membahayakan perasaan adik kalian ya, anak tersebut. Terus apa lagi yang selanjutnya? Menggunakan kata yang sederhana dan spesifik, sama seperti yang tadi ya. Kalau kalian mau menyuruh adik kalian atau menjelaskan sesuatu kepada adik kalian, gunakanlah kata yang sederhana yang mudah dipahami, dimengerti. Kita akan lanjutkan dengan teknik komunikasi. Ada dua dia. Apa dia teknik komunikasi? Teknik verbal dengan non-verbal, ya. Bagaimana dia teknik verbal? Secara langsung dia bisa menggunakan kata-kata, ya. Apa dia contohnya di dalam teknik verbal usia anak masa sekolah? Storytelling. Apa itu storytelling? Bercerita, ya. Pasti anak-anak suka nggak bercerita? Suka. Anak-anak itu suka sekali bercerita sama teman-temannya, suka kali mendengarkan cerita. Cerita apa yang mereka sukai? Dongeng. Ya, dongeng itu adalah pembelajaran yang baik buat anak-anak. Karena apa? Di dalam dongeng itu mereka akan berimajinasi. Misalnya kayak seperti Putri Salju. Putri Salju itu cantik ya. Dia menggunakan bahasa harus dikasih hadiah, ya kan? Adik kalian begitu nggak? Tidak. Biasanya usia mereka, kalau misalnya mereka ingin sudah mencapai apa yang kita inginkan, pasti mereka akan minta apa? Minta hadiahnya. Mana mak? Katanya mama janji berikan aku mainan kalau aku ranking 1 misalnya. Katanya kakak janji kalau kasih aku permen kalau aku bantu kakak nyuci piring, ya kan? Nah, itulah dia meminta untuk menyebutkan keinginan. Lalu teknik nonverbal apa saja dia? Menulis. Seperti apa dia menulis?
Menulis. Anak-anak itu kalau disuruh menulis dia paling senang, ya kan? Dengan menulis dia bisa apa? Lanjut ke menggambar, ya kan? Menulis dia, oh iya, sambil menggambar dia menulis. Dia gambar dia bapaknya, dia gambar mamanya, dia gambar kakaknya. Ini siapa, Dek? Dia tulis bapak, ya kan? Mama, kakak. Nah, itu membuat dia lebih apa? Lebih senang untuk belajar, dia lebih senang untuk memerankan komunikasinya, ya kan? Karena di dalam menulis dengan menggambar, mereka akan lebih tangkap, lebih paham apa yang ingin kita sampaikan. Setelah itu apa? Ungkapan marah. Bagaimana dia ungkapan marah? Membiarkan dia marah. Bagaimana membiarkan dia marah? Biarkan sampai capek, setelah itu baru dinasihati. Iya benar. Pada waktu anak tersebut, adik kita marah, jangan lagi kita tambah apa? Tambah ngomel lagi, nggak selesai-selesai. Kalau dia kesal, dia lagi marah, biarkan saja dia dulu. Nanti dia akan apa? Capek sendiri, ya kan? Sudah capek dia, sudah tenang dia, kita kasih dulu dia minum. Barulah kita kasih nasihat, ya. Apalagi? Sentuhan, bagaimana dia dengan sentuhan? Dengan menyentuh, ya, dengan sentuhan itu sepertinya mereka seperti dirasa apa? Merasa disayang. Mereka merasa disayang, diperhatikan, ya kan? Oh sayang ya rupanya kakakku ini. Enggaknya dia marah-marah, rupanya sayangnya dia atau mamaku ini, ya kan? Seperti itu. Nah, yang terakhir aktivitas pengalihan. Seperti apa di aktivitas pengalihan? Mengalihkan percakapan, Bu. Mengalihkan percakapan. Bagaimana kejadiannya? Misalnya kan, Bu, seorang anak ini kemarin dia menginginkan sesuatu, jadi orang tuanya ini mungkin kurang beriman apa gitu, Bu. Ya. Jadi dipuji untuk keluar untuk melihat sesuatu yang Oke, artinya gini. Aktivitas pengalihan ini bagaimana cara kita supaya kita mengalihkan pembicaraan tapi tidak menyinggung perasaan, tidak membuat dia kesal, tidak membuat dia sedih, ya. Itulah dia bagaimana cara kita, ya. Nah, itu tadi tentang materi penguatannya. Lalu ini Ibu akan kasihkan. Pada usia 5-6 tahun, anak bisa membedakan bunyi dari kata-kata yang didengarnya. Kosakatanya makin berkembang dan menggunakannya dalam kegiatan bermain, misalnya saat bermain peran. Dan juga anak telah memahami makna kata, sehingga sangat mungkin dia bisa memberikan arti untuk suatu kata yang didengarnya dan dia ketahui karena kata-kata itu sering dia jumpai dalam kehidupan sehari-harinya. Anak juga mulai dapat menulis kata-kata bernama, kemudian kalimat, bahkan pada usia ini anak-anak tertentu mulai dapat membuat buku sederhana dan mampu menyampaikan ide-ide atau usul-usul kepada orang lain. Karena itu, mari kita ciptakan lingkungan yang kaya rasa. Kita mendampingi anak dalam menggali pengalaman berbahasa dan jangan lupa sampaikan kepada orang tua untuk membacakan cerita di rumah. Oke,
Oke, itu dia tadi video penguatan materi yang sudah kalian saksikan. Oke, setelah itu Ibu akan bagikan tes evaluasi untuk kalian. Kerjakan selama 5 menit. Setelah itu boleh kalian kumpulkan sama Ibu. Waktunya 5 menit, jangan lupa kalian tuliskan nama kalian. Baru kalian mulai mengerjakannya. Oke, waktunya sudah selesai, boleh kumpulkan sama Ibu. Ayo, boleh kumpulkan sama Ibu. Terima kasih, Nak. Ayo, sudah selesai waktunya, boleh dikumpulkan. Elsa, oke, terima kasih. Anak-anak sudah mengerjakan. Sekarang Ibu tanya dulu. Apa jawaban dari soal ini? Seorang anak laki-laki usia 8 tahun marah pada ibunya karena dia ingin beli mainan tapi nggak dikasih sama mamanya. Anak tersebut merasa kesal dengan melempar semua mainan yang dimilikinya dan tidak mau makan. Sikap yang harus dilakukan orang dewasa dalam menghadapi anak tersebut adalah apa jawabannya? Jawabannya D. Memfasilitasi, bukan marah anak dan mendampingi. Oke, berarti sudah ada kalian yang paham. Sekarang Ibu sebelum menutup pembelajaran kita, Ibu akan mau bertanya dulu. Apa tadi masa anak sekolah? Usia berapa dia? Usia 6 sampai 11 tahun, ya kan? Nah, usia 6 sampai 11 tahun apa yang mereka anggap? Menganggap dirinya lebih tahu segalanya. Terus sikap komunikasi apa yang tepat untuk usia anak tersebut? Apa sikap komunikasi apa yang tepat untuk dilakukan pada anak tersebut? Apa Nadia? Berbicara padanya. Terus berbicara dengan menggunakan kata-kata sederhana. Terus teknik apa yang harus dilakukan? Verbal dan non verbal. Apa saja dia verbal? Storytelling, videografi, bermain, meminta untuk menyebutkan keinginan. Lalu yang non
komunikasi bahasa dalam usia remaja ya. Bahan ajarnya kalian pelajari di rumah. Nanti setelah kita jumpa di pertemuan minggu depan, Ibu akan membahas tentang materi ajar tersebut ya. Oke, sebelum kita selesai menutup pembelajaran kita akan berdoa. Siapa yang akan pimpin doa? Saya Bu. Oke, Jihan pimpin doa. Semuanya berdiri. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Semuanya duduk. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian harus pulang ke rumah kalian masing-masing, nggak boleh kemana-mana. Ingat, tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Oke. Berdiri. Kepada ibu kita beri salam. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Hati-hati kalian di jalan. Kalian boleh pulang. Sudah.